Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang klasifikasi data. Jadi dari materi yang diberikan oleh dosen saya di mata kuliah statistik ini, ada 5 kategori klasifikasi data. Yang pertama itu adalah sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis, dan sifat data. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan contoh dari kelima klasifikasi data ini. Baik, kita ke kategori klasifikasi data pertama. Ada yang pertama adalah klasifikasi data berdasarkan sumber data. Jadi yang pertama itu adalah data internal. Data internal ini adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil dari orang lain. Jadi secara garis besar, data internal ini adalah data yang kita peroleh sendiri, bukan dari orang lain. Itu secara garis besar. Contohnya adalah data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya. Yang kedua adalah data eksternal. Data eksternal adalah data menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data yang dapat dari hasil penelitian orang lain. Nah, tentu saja ini kebalikan dari data internal. Di mana data internal itu kita dapatkan sendiri, sedangkan data eksternal ini kita peroleh dari orang lain. Contohnya adalah data konsumen dalam penggunaan suatu produk. Nah, itu contoh dari data eksternal. Jadi kita yang kedua, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama itu adalah data primer. Jadi data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seorang peneliti maupun organisasi. Contoh jenis data primer adalah data kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di PLN, yang mana data tersebut diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ataupun wawancara secara langsung. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian, namun sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah data jumlah warga di desa, data APBN. Data sekunder biasanya menggunakan data statistik baik dari hasil riset, surat kabar, ataupun media lainnya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. Di sini ada yang pertama itu data cross section. Data ini merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu, misalnya laporan penjualan per 17 November 2019, data pelanggan PT Maju Sukses bulan Agustus 2018, dan sebagainya. Jadi data cross section ini data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya seperti contoh ini adalah 2019. Jadi itu waktunya tertentu, bukan waktu ke waktu. Jadi itu titik waktunya itu tertentu, guys. Dan yang kedua data time series atau berkala. Adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dari tahun 2014 hingga 2019. Nah, ini hampir kita bisa sebutkan adalah kebalikan dari data cross section, di mana di data time series ini itu memerlukan kurun waktu yang lebih, bukan tertentu. Jadi di sini secara contoh 2014 hingga 2019. Baik, kita selanjutnya ke klasifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama itu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Contohnya adalah jumlah pengguna media sosial di Indonesia. Nah, di sini saya dapat di Google, ini adalah contoh data kuantitatif di mana datanya itu berisi angka-angka. Jadi secara garis besar itu data kuantitatif itu data yang hanya berupa angka-angka. Nah, yang kedua yaitu data kualitatif, di mana data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Hampir kita bisa sebutkan bahwa data kualitatif ini adalah kebalikan dari data kuantitatif. Di mana contohnya adalah masyarakat terhadap penggunaan listrik, tanggapan masyarakat terhadap penggunaan listrik, jumlah mengenai tanggapan para ahli terhadap
pengidap kanker dan sebagainya. Kalian bisa lihat contoh data kualitatif yang saya dapatkan di Google ini. Yang pertama, teman saya memiliki rambut berwarna coklat. Yang kedua, mereka memiliki mata berwarna hijau. Yang ketiga, teman saya sangat lucu, ramah dan menjadi pendengar yang baik, dan seterusnya sampai ke 6. Ini adalah contoh data kualitatif di mana datanya itu hanya berisi kata-kata, guys. Tidak ada angka. Baik, kita ke klasifikasi data berdasarkan sifat data. Pertama itu ada data discrete. Data discrete adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, bukan berupa pecahan angka. Contohnya adalah seperti data berat badan mahasiswa jurusan komunikasi atau data jumlah kendaraan di Jakarta dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilainya. Nilainya itu bisa berupa pecahan. Contohnya seperti penggunaan kata sekitar, kira-kira, dan sebagainya. Biasanya kata tersebut terdapat pada data hasil panen panjang jalan berat badan sapi. Nah, inilah tadi yang bisa saya bahas sedikit tentang klasifikasi data. Jadi secara garis besar di sini saya itu membahas 5 kategori klasifikasi data beserta contohnya. Baik, mungkin sekian dari video saya. Semoga yang saya sebutkan bisa teman-teman mengerti. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan saya salah, karena sesungguhnya saya adalah manusia dan tentunya saya pasti tidak luput dari kesalahan. Baik, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.